Halo, perkenalkan nama saya Laila Burhani. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di program studi Manajemen dan Penilaian Properti, Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada. Nah, saat ini saya sedang menginjak semester 7, di mana di dalam semester 7 ini saya mendapatkan mata kuliah Praktikum Sistem Informasi Manajemen Aset. Nah, di dalam mata kuliah ini saya belajar tentang banyak hal. Salah satunya adalah pengelolaan aset atau inventarisasi aset. Pengelolaan aset merupakan kegiatan yang kompleks, dinamis, strategis, dan wajib dilaksanakan dengan mengedepankan asas-asas di dalam pelaksanaannya. Dengan adanya sistem informasi dapat membantu pengelolaan aset yang transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, dalam video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan peran dan wujud sistem informasi sebagai alat bantu dalam setiap siklus pengelolaan aset, mulai dari perencanaan hingga penghapusan, dalam rangka mewujudkan optimalisasi, efisiensi, dan akuntabilitas, serta contoh aplikasi dan alat bantu yang sudah ada saat ini. Oke, let's go dan simak terus videonya ya. Contents of this video. Nah, berikut merupakan poin-poin yang melatar belakangi pembuatan video ini. Menurut Sugiyama 2013, manajemen aset adalah suatu ilmu dan seni untuk memandu pengelolaan aset yang meliputi proses merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, menginventarisasi, melakukan legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan atau menghapuskan, hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien. Yang pertama, ada peran sistem informasi, penjelasan alat bantu, dan opini. Alat bantu atau aplikasi yang digunakan, yaitu SIMASET. SIMASET atau Sistem Informasi Manajemen Aset merupakan aplikasi manajemen aset inventory dan ruang. Aplikasi ini terintegrasi seluruh instansi atau perangkat daerah yang terlibat pada suatu wilayah, sehingga sangat membantu melaksanakan tertib administrasi, pengelolaan data dan barang. Salah satu acuan dalam mengembangkan aplikasi ini adalah Permendagri nomor 17 tahun 2007. Sistem ini dapat digunakan baik di lingkungan pemerintah daerah maupun perguruan tinggi. Aplikasi ini dapat digunakan pada semua instansi seperti instansi pemerintahan ataupun organisasi swasta. Siklus pengelolaan aset yang pertama adalah perencanaan kebutuhan atau planning. Di dalam siklus ini, aplikasi SIMASET dilengkapi dengan data statistik aset, baik berdasarkan kondisi, jenis, kategori, dan lokasi aset yang dapat memudahkan pengguna menginput data perencanaan aset secara visual dengan cepat. Siklus yang kedua adalah penganggaran atau budgeting. Sama dengan siklus yang pertama, aplikasi SIMASET dilengkapi dengan data statistik aset, baik berdasarkan kondisi, jenis, kategori, dan lokasi aset yang dapat memudahkan pengguna untuk menginput data penganggaran aset secara visual dengan cepat. Siklus yang ketiga adalah pengadaan atau procuration. Aplikasi SIMASET dilengkapi dengan data statistik aset, baik berdasarkan kondisi, jenis, kategori, dan lokasi aset yang dapat memudahkan pengguna untuk menginput data pengadaan aset secara visual dengan cepat. Siklus yang keempat adalah penggunaan atau operating. Aplikasi SIMASET didesain menggunakan bootstrap yang responsif dan kompatibel atau dapat berjalan baik di semua platform device, baik PC, notebook, tablet, hingga smartphone. Yang kelima adalah pemanfaatan atau optimization. SIMASET dilengkapi dengan fitur penyusutan aset menggunakan metode straight line method atau metode penyusutan garis lurus. Fitur ini dapat melakukan perhitungan penyusutan nilai aset secara otomatis, sehingga aset bisa di-maintain agar pemanfaatannya optimal. Selanjutnya, yang keenam adalah siklus penilaian atau valuation. Aplikasi SIMASET dilengkapi dengan data statistik aset, baik berdasarkan kondisi, jenis, kategori, dan lokasi aset yang dapat memudahkan pengguna untuk menilai aset secara visual dengan cepat. Ketujuh adalah pengamanan atau enforcement. Aplikasi SIMASET hadir untuk mengatasi permasalahan yang dibutuhkan sebuah sistem basis data yang bertujuan untuk menyimpan data yang diproses sistem, agar keamanan data inventaris barang terjaga, mempermudah admin untuk menyimpan data dan mengelola data, serta mempermudah pihak yang membutuhkan dalam menerima laporan data inventaris barang.
Yang kedelapan ada pemeliharaan atau maintenance. Aplikasi Simaset mempunyai fitur perawatan aset yang berisi tentang perencanaan pemeliharaan dan pemeliharaan. Semua jadwal perawatan dengan mudah disusun dalam aplikasi ini. Dengan ini, meminimalisir terjadinya breakdown atau macetnya aset daerah karena kondisi yang aus. Yang kesembilan, ada penata usahaan atau accounting. Aplikasi Simaset mempunyai fitur manajemen satuan atau unit kerja yang digunakan untuk mengelola data satuan kerja atau unit kerja dan penempatan aset berdasarkan satuan kerja atau unit kerja. Selanjutnya, yang ke-10 ada pemindah tanganan atau maintenance. Pemindah tanganan merupakan proses pengalihan kepemilikan BUMN kepada pihak lain. Pemindah tanganan bisa dilakukan dengan 4 cara, yaitu melalui penjualan, tukar-menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah pusat. Aplikasi yang biasa digunakan adalah SIK KPKNL dan sistem SIMAN pihak kantor KPKNL. Siklus yang ke-11 adalah pemusnahan atau disposal. Pemusnahan aset dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, atau cara lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aplikasi Simaset mempunyai fitur untuk memusnahkan atau menghapus aset dari daftar aset. Siklus yang terakhir adalah penghapusan atau write-off. Aplikasi Simaset mempunyai fitur penghapusan atau non-aktif aset, yang mana mengelola penghapusan aset atau perubahan status aset menjadi non-aktif dan detail penghapusan aset, serta cetak detail penghapusan. Selanjutnya, yang kedua ada saran, yaitu saran untuk sistem informasi yang mendukung pelaksanaan pengelolaan aset secara keseluruhan. Yang pertama, sistem informasi yang sudah dibangun bisa dikembangkan ke pemberitahuan melalui email supaya pemberitahuannya perawatan aset bisa lebih cepat. Yang kedua, perlu dikembangkan dengan penambahan fitur pencatatan pergantian spare part jika suatu aset telah mencapai masa pakai tetapi masih bisa dilakukan perawatan lanjutan. Yang ketiga, dapat dikembangkan dengan penambahan password untuk database atau pengamanan yang lebih kompleks lagi dan dapat memuat sistem backup data. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Semoga video ini memberi kebermanfaatan bagi kita semua. Thanks for watching. Bye-bye.